నీవు కన్నులతో చూస్తున్నావు. Kalian melihat dengan mata. ఆ దృష్టి యొక్క విజన్ అనగా పవర్, దాని యొక్క శక్తి ఎక్కడిది? Dari mana kalian mendapatkan kemampuan untuk dapat melihat melalui matamu? ఇదంతా కూడాను దైవం యొక్క శక్తియే. Sadarilah bahwa itu berasal dari kekuatan Tuhan. చూచున్నది, విన్నది, కన్నది, అనుభవించినది, ఆనందించినది, అందించినది, అనుభవించినది అంతా కూడాను దైవత్వమే. Faktanya adalah bahwa segala sesuatu yang dilihat, didengar, dialami, dinikmati ataupun dibagi, sesungguhnya tidak ada yang lain selain prinsip keilahian itu sendiri. దైవం ఒక్క ఆకారం నందు మాత్రమే కాదు. Kalian tidak bisa membatasi Tuhan hanya dengan satu wujud tertentu saja. సర్వ ఆకారం యొక్క అంతర్భూతమైనటువంటి వాడే భగవంతుడు, ఆత్మస్వరూపుడు. Kenyataannya, Tuhan adalah prinsip mendasar rohani yang menjiwai semua bentuk materi di sekitar kita. అందరికి నీకు తోచినటువంటి ఒక పేరు పెట్టుకుంటున్నావు. Kalianlah yang memberikan nama sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. ఇది నీ యొక్క ఇమాజినేషన్, నీ యొక్క భ్రాంతి. Itu semua imajinasi, hayalan, dan ilusi kalian semua. Karena sesungguhnya Tuhan tidak berwujud tetapi mampu mewujudkan dirinya menjadi apa saja. Oleh karena itulah, semua wujud sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Ya, Tuhan itu maha goib dan maha suci sehingga tidak sembarang orang akan bisa melihatnya ataupun mendengar sabda sucinya. Kira-kira itulah kesimpulan tentang Tuhan yang dipegang oleh kaum agamawan selama ini ya. Sehingga manakala ada sosok yang diyakini oleh beberapa orang sebagai awatara atau juru selamat atau inkarnasi Tuhan di zaman Kali Yuga ini, orang cenderung akan membuih, menganggap bahwa pandangan seperti itu adalah picik dan tidak mendasar sama sekali. Sebab menurut mereka bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Suci bisa berinteraksi oleh banyak orang yang masih diliputi oleh salah dan dosa. Apalagi dalam satu keyakinan disebutkan bahwa menganggap ciptaan seperti halnya wujud manusia, hewan, atau tumbuhan itu sebagai Tuhan jelas adalah tindakan musyrik yang dianggap sebagai biangnya dosa. Ini mbahnya dosa lagi. Lagi-lagi pernyataan yang tertulis dalam kitab suci itu jika dibaca secara tekstual saja pasti akan menguatkan orang-orang untuk menolak gagasan bahwa Tuhan bisa hadir dalam wujud seperti manusia ciptaannya. Karena bagi pemahaman seperti itu, Tuhan itu kan pasti tidak lapar, sehingga tidak perlu dikasih makan. Tuhan juga tidak nafsuan, sehingga ia tidak perlu beristri, apalagi sampai berpoligami. Tuhan juga tidak perlu beranak pianak. Intinya bagi mereka Tuhan adalah zat tertinggi, Roh Kudus Maha Suci yang tidak ada apapun atau siapapun yang mampu mensejajarinya. Pernyataan seperti ini jelas tidak keliru, walau tidak juga bisa dibilang benar 100% karena baru berdasarkan pada satu sudut pandang saja. Sama halnya dengan di ajaran Hindu yang menempatkan Tuhan sebagai Nirguna Brahman atau Tuhan yang tidak berwujud. Jadi kalau tidak ada wujud, tentu kita tidak bisa mengatakan kalau Tuhan itu adalah sosok laki-laki atau sosok perempuan. Maka penggambaran Tuhan dalam wujud Sri Krishna, Dewa Siwa, atau Sai Baba jelas tidak bersesuaian dengan hal ini karena dari ciri fisik wujud Dewa Siwa, Sri Krishna, Yesus, bahkan Sai Baba jelas digambarkan sebagai sosok laki-laki ya, sebagaimana yang pernah dan bisa kita lihat. Kemudian dalam sifat roh atau Atman dan sifat-sifat Brahman atau Parama Atman yang lainnya disebutkan bahwa Tuhan itu berada di mana-mana. Sehingga penggambaran Dewa Siwa yang dikatakan berstana di Gunung Kailasa atau di puncak Gunung Mount Everest ya. Kerajaan ilahi Sri Krishna yang ada di Waikunta Dham atau keberadaan Sai Baba yang bisa kita lihat sewaktu hidupnya ada di Puttaparthi India Selatan jelas juga tidak bersesuaian dengan hal ini karena Tuhan dikatakan ada di mana-mana. Sebab jika mereka memang Tuhan, tentu saja mereka harusnya ada di semua tempat. Ada di gereja, ada di masjid, ada di wihara, ada di kutub utara, bahkan di gurun Afrika mereka pasti akan dikenal dengan wujud serta identitasnya yang serupa. Tetapi faktanya wujud dan nama yang diberikan seperti itu kan hanya dikenal oleh sebagian besar orang yang mempelajari agama Hindu saja kan, dalam penggambaran dewa-dewa tersebut. Lantas di bagian lain juga dinyatakan bahwa Tuhan itu tidak diciptakan dan juga tidak dimusnahkan. Dan nyatanya sosok yang dinamakan Dewa Siwa atau Rudra menurut kisah Purana itu kan muncul dari kening Dewa Brahma ya. Artinya ia tercipta oleh suatu kehendak. Krishna walaupun dikisahkan muncul tiba-tiba seperti kelahiran Yesus, tetapi kita tahu bahwa Krishna mengalami mahasamadhi setelah kakinya terpanah oleh seorang pemburu yang bernama Kijara. Artinya Krishna bisa terluka dan termusnahkan. Demikian halnya dengan Sai Baba. Secara nyata orang bisa melihat wujud beliau terbujur dalam sebuah peti kaca di tahun 2011. Artinya ya beliau mahasamadhi, beliau sudah tidak ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa penggambaran wujud dengan namanya itu bukanlah Tuhan yang sebenar-benarnya. Itu adalah Tuhan yang kita ciptakan, bukan Tuhan yang menciptakan kita.
Persis dengan pernyataan Sai Baba di akhir video ini ya. నీకు తోచినటువంటి ఒక పేరు పెట్టుకుంటున్నావు. Kalianlah yang memberikan nama sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. ఇది నీ యొక్క ఇమాజినేషన్, నీ యొక్క భ్రాంతి. Itu semua imajinasi, hayalan, dan ilusi kalian semua. You give him a name of your choice. It's all your imagination and illusion. Jadi, apakah wujud Krishna, Siwa, atau Sai Baba memang bukan Tuhan? Mungkin pertanyaan lanjutannya akan demikian. Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat tergantung dari sudut pandang mana kita menilai. Jika mempergunakan sudut pandang bahwa tiada apapun di semesta ini yang bukan Tuhan, atau dalam bahasa Sanskritnya Iswara Sarva Bhutanam, tentu saja semua wujud itu adalah Tuhan. Sekali lagi saya garis bawahi, semua wujud itu adalah Tuhan. Tuhan bukan hanya berwujud Dewa Siwa, berwujud Krishna, atau Yesus saja. Karena setiap wujud materi hanyalah pemadatan dari energi, dan energi sendiri adalah kemampuan Sang Pencipta atau Tuhan untuk menunjukkan kemahahadirannya. Jadi stop menganggap bahwa wujud yang kita anggap Tuhan adalah yang terbenar dan terasli saja, hanya karena itu ada dalam sub bagian pengetahuan semesta yang lebih luas dan universal. Silakan agungkan dan muliakan wujud yang kita pilih sebagai media untuk kita terhubung lebih dekat dengan Tuhan semesta raya, tanpa harus mempersoalkan pilihan wujud yang disukai oleh orang lain, atau bahkan merendahkannya lebih rendah dari pilihan kita. Itu tidak baik. Selanjutnya, jika kita coba memahami Tuhan dari sudut pandang sifat serta kualitas Sang Roh atau Zat, maka tentu saja semua wujud itu hanyalah penggambaran dari imajinasi kita untuk lebih bisa mendekatkan Tuhan yang tidak terbatas, agar bisa kita pahami dan dekati dengan segala keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia ciptaannya. Kesimpulan saya, ini kesimpulan saya, bukan mewakili pendapat organisasi atau apapun, bahwasannya dari manapun sudut pandang yang dipakai untuk memahami Tuhan, semua pendapat memiliki sisi benarnya masing-masing. Tetapi karena baru hanya berupa keping-keping kebenaran saja, tentu saja ke semua sudut pandang itu harus disatukan seperti kepingan puzzle untuk bisa melihat kebenaran nyata yang lebih besar dan menyeluruh, atau kebenaran yang universal. Itu mirip dengan ketika kita coba untuk menggambarkan apa sih yang dimaksud dengan uang. Orang mungkin akan bertanya, uang yang mana dulu nih? Uang koin atau uang kertas? Oke, kalau kita berbicara tentang bagaimana definisi uang kertas. Uang kertas 100 ribuan misalkan. Orang dari sudut pandang yang satu mungkin akan menjabarkannya sesuai dengan apa yang mereka lihat, bahwa uang 100 ribuan itu bergambar dengan tokoh pahlawan Soekarno-Hatta. Tetapi di sisi lainnya kan juga tidak salah ketika menggambarkannya dengan cara yang berbeda, karena memang itulah kenyataannya, fakta dan realitanya demikian. Semua sisi ini mengandung kebenaran, tetapi kebenaran yang universal bahwasannya uang 100 ribuan itu adalah kan kedua-duanya tersebut, kedua opini tersebut, kedua sudut pandang tersebut disatukan menjadi satu secara universal. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi ketika kita ingin menilai atau coba untuk menggambarkan Tuhan, tentu saja semua sudut pandang ini harus dilihat sebagai memiliki sisi benarnya masing-masing, sehingga kita tidak perlu bentrok mengatakan bahwa oh inilah yang terbenar, itu yang terbenar, yang lain adalah salah. Padahal semua sudut mengandung atau memiliki sisi benarnya masing-masing. Saya